Pagi hari saatnya memulai hari dengan semangat. Bagaimana? Setuju? Setiap pagi dan sore, Om Kuri rutin memandikan sapi sekaligus membersihkan kandang hewan ternaknya. Di kawasan Mata Allo, Kabupaten Ngendrekang, hampir setiap warga memiliki hewan ternak mamalia ini. Tidak hanya sebagai penghasil daging, ada juga sapi yang dipelihara untuk menghasilkan susu. Karena keluarga Om Kuri merupakan salah satu pembuat dangke di Ngendrekang. Sudah tahu Miki apa itu dangke? Nah, saya jelaskan ke dulu nah. Jadi dangke itu olahan susu sapi yang dimasak dan dicampur getah pepaya sampai bentuknya padat seperti keju. Nah, selesai mie dibersihkan, sapi siap mie untuk diperah. Gimana Om? Ayo kita mulai. Ya. Kalau dalam keadaan sehat, satu ekor sapi bisa menghasilkan susu sekitar 5 liter. Bahkan bisa lebih setiap harinya. Om sudah cukup kayaknya nih? Ya kayaknya sudah cukup lah. Iya boleh, saya bawa saya jadi. Ya oke silakan. Kalau begitu sekarang saya ajak Ki makan enak sama tante-tante yang jago masak ini. Dan pastinya kita mau mengolah dangke dari susu sapi yang barusan kita perah. Dan hasil dangkenya nanti mau dimasak kembali menjadi depa tarawe. Dalam bahasa Ngendrekang, depa berarti kue. Dan yang spesial depa dangke taraweta ini dipakaikan juga sadipe. Asam dari buah sadipe akan menjadi campuran yang memberi rasa segar sekaligus sebagai penambah warna. Nah, sementara dangke dari susu sapi bisa bikin depa taraweta ini terasa makin gurih. Terus apa Pak Le? Pepaya. Getah pepaya, apa gunanya getah pepaya itu? Untuk memisahkan air dengan gumpalan-gumpalan itu. Oh begitu deh, jadi nanti anunya ini susunya langsung mengental. Iya. Oh. Selain itu, perbedaan bahan tambahan olahan susu biar bisa memadat tergantung dari ketersediaan bahan pengawet sesuai alam sekitar. Pengolahan lanjutan susu sapi atau kerbau menjadi bagian dari tradisi suatu daerah yang menyangkut dari warisan budaya yang masih terjaga. Panasnya. Nah, setelah dimasak, dangke tinggal didinginkan dan dicetak sampai mengeras. Begini tante. Yang harus kita tahu juga kalau olahan tanpa pengawet ini hanya bertahan selama 24 jam saja. Jadi harus segera dinikmati. Tapi karena kita mau bikin depa tarawe dengan buah sadipe, dijamin hanya beberapa jam saja depa ini langsung habis. Kita ambil lagi. Ya, betul. Gimana tante ini tempatnya? Adonan depa dangke tarawe dan buah sadipe ini terdiri atas 2 adonan. Adonan bawahnya terbuat dari campuran tepung maizena, gula, dan vanili untuk menyatukan semua adonan. Nah, sementara dangke di sini menjadi penambah lapisan atasnya. Tapi jangan lupa juga sari buah sadipenya ditambahkan sampai menghasilkan adonan yang berwarna menggoda selera. Sudah berubah warnanya tante ini. Oh iya, dangke yang sudah mulai mengeras sebelum dimasukkan ke cetakan, nanti ditambahkan dulu putih telur. Tujuannya biar adonan dangke bisa menyatu dengan adonan tepung maizenanya. Ada banyak cara untuk memasak kue berlapis seperti depa tarawe ini. Yang pertama, adonan bagian bawah dari tepung maizena yang sudah dicampur buah sadipe dimasak pertama. Cetakan untuk memasak depa kita pakai mangkuk kecil yang diisi sebagian adonan. Dan jangan lupa juga untuk dikukus dulu.
Wah, ini mantap nih. Nah, kalau adonan bawah sudah setengah masak, baru mie dangke dan putih telurnya ditambahkan juga. Bagaimana? Gampang gitu? Ada serep. Oh. Buah sadipe yang biasanya dimakan segar dan menjadi campuran rujak buah, ternyata bisa juga dinikmati dengan cara lain. Bagaimana Tante? Enak? Enak, mantap. Kata tante, syaratnya satu, harus pintar-pintar berkreasi dengan ribuan jenis pangan tradisional. Soal rasa, Depa dangke tarawe dengan buah sadipe yang segar menjadikan makanan yang sederhana dari tanah Masen Rempulu ini menjadi berbeda. Tentu saja rasanya enak, Ji. Mantap. Ayo Bapak Cici, lewat mana ini? Ya, lewat. Lurus saja? Ya, terus. Masih jauh pohonnya. Saking asiknya berurusan dengan bawang, sampai lupa Mika tujuan utama aku datang ke Endreka. Lewat mana nih Bapak Cici? Di desa Mataalo ini, Lurus saya saja? sudah janjian dengan Om Haryanto untuk mengambil buah sadipe. Yang ini Bapak Cici pohonnya. Ya, betul garana. Garan untuk sadipe. Yang ini. Oh, ini ada yang hitam. Ya udah. Manis dia. Manis yang hitam. Tapi kalau yang warna merah itu kecut. Sana kami balik. Iya. Bisa kita panjat. Iya, bisa aja, Om. Hati kalau manjat dah. Iya, Om. Panjat. Banyak sekali semutnya, Om. Hati ya. Iya. Aduh. Om. Banyak sekali semutnya, Om. Banyak. Aduh. Wah. Aduh, susah ini Om kalau banyak sekali semutnya. Biar aman-aman ki lewat pohon jambu misalnya jadi. Yang penting Iya, dapat betul. buah sadipenya toh dan sebebas juga dari semut Om. Tapi, Om. Ternyata setiap tangkai sadipe terdiri dari puluhan buah-buah kecil. Buahnya itu berwarna merah kehitaman. Semakin matang, warnanya juga semakin gelap. Ah, Rasanya juga begitu. Semakin matang, pasti semakin manis nggak bisa rasanya. dimasak. Kalau yang manis-manis, pasti bisa semangat Om. Disuruh ambil banyak-banyak juga, pasti bisa bereskan semua. Kalau buah sadipenya sudah terkumpul banyak, berarti saatnya mie kita masak. Nasu cemba buah sadipe, itu mie olahan tak hari ini. Menurut Mama Cici, nasu cemba itu masakan istimewanya orang Endrekang. Jadi salah satu bahan utamanya itu pakai daging dan tulang sapi. Ini. Kalau buah sadipe dan daun cemba gunanya sebagai penambah rasa asam di masakan tak. Nenek Tuti sudah siapkan mie air rebusan untuk masak daging sapinya. Dengan bahan yang banyak seperti ini, kita perlu dandang dan kuali yang besar biar cepat ki makan enak hari ini. Tapi katanya Mama Yang ini? Cici sebelum makan ya harus kerja dulu biar terasa lebih nikmat ki. Namanya sampai Daun cemba yang kita pakai ini asam. kecil-kecil. Bumbu nasu cemba juga istimewa. Itu karena perpaduan rempah dan bumbu dapur menjadi kuncian rasa khas di nasu cemba. Tidak terlalu. Iya, sekarang Di sini ada lada, jahe, dan kemiri menjadi gabungan bumbu yang mengandung berbagai senyawa seperti minyak atsiri sehingga bisa menambah manfaat masakan tak. Gunanya bumbu dapur bisa menjadi pengempuk daging, menambah rasa sampai mengurangi bau amis dari bahan masakan tak. Jadi intinya harus pintar-pintar memadupadankan bumbu dan bahan makanan yang mau dimasak biar bisa dihasilkan masakan yang enak sekaligus sehat. awal tumisi. Oh iya, mau ditumis ini. Iya. Semua bumbu halus ditumis sampai harum. Baru daging dimasukkan dan dicampur bersamaan dengan daun sadipe dan daun cemba. Semua bahan dimasak bersamaan, tapi ini belum selesai.
Semua bahan harus dimasak lagi di dalam kuah biar daging benar-benar matang dan bumbu meresap sempurna. Nah, campuran bahan dan bumbu masakan tak dimasukkan ke dalam rebusan air mendidih dan dimasak sekitar 1 jam dengan api yang besar juga. Ini memang seninya dan perjuangannya masak nasu cemba. Menunggu lama sampai semuanya matang dan siap mie disantap. Dengan begitu saat makan dijamin mie lahap karena penantian tak sudah berakhir. Ayo mama, mari kita coba mie yang kita masak. Sup daging sapi dengan buah sadipe khas Endrekang ini bercita rasa gurih, asam, dan segar. Mungkin itu mie gambaran untuk nasu cemba khas Endrekang tak. Soal rasa tidak perlu ditanya. Lihat Mama, saja tambah. cara tak makan yang lahap seperti ini. Dipastikan enak nih.